Selamat malam rekan-rekan semuanya, Remaja Apostol KBP Natar. Jumpa lagi bersama kita dalam PA Remaja Apostol. Nah, untuk PA kali ini Remaja Apostol mempersiapkan Alkitab dan buku ND serta mempersiapkan diri untuk memimpin doa syafaat, ya, doa syafaat mandiri, dan kita mendoakan orang lain di luar diri kita. Nah, untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap hari yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada akhir pekan ini, kami dapat melakukan ibadah kami, yaitu ibadah penelahan Alkitab. Kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Nah, teman-teman, firman Tuhan pada hari ini untuk kita di penelahan Alkitab itu tertulis dalam Lukas, Injil Lukas pasal 3 ayat 21 dan diakhiri di ayat 22. Demikianlah firman Tuhan di tengah-tengah kita. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Syukur kepada Allah. Baiklah rekan-rekan semuanya, saya memberi judul pada PA kita, kemuliaan Allah. Nah, berbicara tentang kemuliaan Allah, tentu kita sudah mengenalnya sejak Perjanjian Lama. Sudah ditunjukkan bahwasanya inilah kemuliaan Allah. Bahkan mulai dari penciptaan kita sudah tahu kemuliaan Allah. Nah, melalui bacaan kita hari ini, kita semakin dikenalkan melalui Yesus Kristus kemuliaan Allah itu lagi. Kita diingatkan lagi. Nah, dan momen ini adalah momen baptisan terhadap orang banyak dan juga terhadap Yesus. Dan baptisan terhadap Yesus itu menjadi momen kemuliaan Allah. Karena sebelum membaptis, Yohanes Pembaptis pun
telah mengatakan bahwa akan datang yang lebih besar dari saya, sehingga membuka tali kasut sepatunya pun saya tidak layak. Dan itulah yang dimaksudkan adalah Yesus. Dan baptisan itu mengejawantahkan kepada kita bahwa kita telah menjadi ciptaan yang diperbaharui dan menjadi ciptaan yang baru kalau bahasanya Rasul Paulus. Dan artinya citra Allah yang hilang karena dosa itu dipulihkan bagi seluruh ciptaan. Menarik ya teman-teman dan rekan-rekan semuanya, bahwa citra Allah itu, imago Dei itu dipulihkan dalam seluruh ciptaan. Dan itulah momen baptisan Yesus itu. Dan pengertian baptisan pun dalam beberapa hal adalah dikuburkan bersama Yesus dan dibangkitkan kembali bersama Yesus. Nah, baptisan itu bukan saja bentuk solidaritas Yesus atas semua orang berdosa, tetapi juga adanya penerimaan kembali bagi mereka yang telah berdosa. Jadi bukan hanya Yesus mau bersolidaritas dengan semua orang berdosa, tapi justru ada penerimaan, ada tangan terbuka untuk mereka yang telah berdosa, sehingga terjadilah metanoia atau pertobatan. Nah, itulah kemuliaan Allah. Jadi oleh karena yang telah dilakukan Yesus dan Roh Kudus di sana dan juga Bapa, telah terjadi pengembalian citra ciptaan yang ternoda oleh dosa itu melalui pembaptisan Yesus tadi. Baptisan itu tidak sebatas inisiasi atau ketika kita mau masuk dalam sebuah kelompok lalu kita dicap. Bukan hanya cap, tetapi adalah juga sebuah penerimaan hidup dalam komunitas yang baru. Jadi dia juga baptisan itu juga berarti adalah penerimaan dalam sebuah komunitas yang baru. Komunitas yang dimaksud adalah komunitas yang diwejawantahkan oleh Allah, Anak, dan Roh Kudus itu sendiri, yaitu dunia yang punya kasih, punya damai, punya keadilan, punya ketertopangan atau saling menolong, kebebasan, dan martabat. Artinya memang betul-betul semua yang telah ternoda, tercoreng oleh dosa dipulihkan di sana. Oleh karenanya lah citra dari Allah itu sendiri telah dipulihkan bersama kita, sehingga kita pun manusia menjadi layak dan kita pun mendapatkan citra itu kembali. Dan memang banyak orang yang memahami justru pada praktek baptisan itu sendiri, bukan pada apa yang terjadi dalam baptisan itu. Orang sibuk sekarang praktiknya, misalnya saja mempertanyakan yang dibaptis itu harus orang dewasa karena anak-anak belum tahu dia mau jadi Kristen atau tidak. Nah, terus lanjut lagi harus dipercik, diselam, atau ditenggelamkan. Enggak mungkin ditenggelamkan, nanti hanyut. Atau bahkan harus di air yang mengalir, di sungai, di kolam. Nah, itu hal-hal yang praktisnya. Tetapi lupa akan
bagaimana sebenarnya baptisan itu adalah sebuah momen penerimaan itu dan adanya hidup baru. Itu yang seharusnya ditekankan. Bahkan di konfesi kita sendiri pun, di konfesi HKBP tahun 1951 tentang pembaptisan kudus, dikatakan pembaptisan kudus ialah jalan pemberian anugerah kepada manusia. Sebab dengan pembaptisan disampaikan kepada yang percaya keampunan dosa, kebaharuan hidup, kelepasan dari maut dan iblis, serta sejahtera yang kekal. Nah, kalau di tahun 96 dikatakan baptisan itu adalah saluran kemurahan Allah bagi manusia, anak-anak dan yang dewasa. Karena melalui baptisan itu, gereja berdiri di tengah dunia ini dan melalui iman dijadikan layak menerima keampunan dosa, kelahiran kedua kali, kelepasan dari kuasa maut dan dari kuasa iblis, dan memperoleh kebahagiaan kekal. Dan melalui pembaptisan itu jugalah orang percaya dipersatukan ke dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dan menerima kuasa Roh Kudus. Nah, di sanalah sebenarnya inti dari baptisan itu. Dan kita ditolong oleh pengakuan iman atau konfesi HKBP ini. Dan kita dibuat menjadi lebih paham akan maksud dari baptisan itu. Jadi tidak penting lagi kita mempersoalkan praktisnya, namun penting juga bagi kita bahwa air itu adalah medianya, tapi bukan esensinya. Akan dibaptis bukan lagi dengan air, tapi oleh Roh Kudus. Dan kita di Minggu Trinitatis, di esok hari, akan merayakan kebersamaan kita dengan Roh Kudus. Nah, oleh karenanya, citra kemuliaan itu, yang pertama tadi imago Dei itu, bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah artinya bahwa saya bukan Allah, tapi dalam diri saya ada citra Allah. Itu dia poinnya. Lalu sehingga kitalah imitationnya Kristi itu. Jadi kita adalah mirip dengan Kristus. Jadi kita adalah imitasinya Kristus. Imitasi bukan berarti palsu dalam hal ini, tetapi meniru Kristus. Dan meniru itu, namanya meniru ya pasti tidak akan pernah sama dengan Kristus. Tetapi kita selalu berusaha untuk sama dengan Kristus, tapi bukan masalah kedudukan, tapi laku batin dan kehidupannya. Oleh karenanya juga ditekankan tadi baptisan itu adalah sebuah momen memasuki sebuah komunitas. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Yesus bagi kita semuanya. Dan hidup berkomunitas persekutuan itu adalah ciri khas dari kekristenan kita. Sehingga kita harus mengedepankan yang namanya komunitas. Dan melalui baptisan itu juga, dan kita telah dibaptis, kita semakin mengenal siapa diri kita dan siapa Tuhan yang kita sembah. Sehingga kita telah dibaptis dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada alasan bagi kita keluar dari komunitas itu. Jadi kita harus hidup dalam komunitas itu. Persekutuan kita, Remaja Poso adalah sebuah persekutuan, gereja adalah persekutuan. Dan hidup berkomunitas adalah hal yang menyenangkan. Karena apa? Karena kita sama dimuliakan bersama Allah. Dan citra Allah itu telah kembali kepada kita. Lalu sudikah kita masih mencintai perusakan citra Allah
dalam diri kita atau dalam diri orang lain, sehingga kita harus memang betul-betul menghidupi citra Allah itu di dalam kehidupan kita. Dan citra Allah itu yang paling penting, dan Yesus telah dipermuliakan dan kita mendapatkan citra itu kembali. Jadi rekan-rekan, kemuliaan Allah itu ada dalam diri kita, yaitu citranya. Sehingga marilah kita menghidupi citra Allah itu dengan tidak lagi mencintai pengerusakan atau bahkan menciderai ciptaan lain, bahkan diri kita sendiri. Tuhan memampukan kita. Amin. Berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah memperkenankan kami mendapatkan kembali citra Allah yang sempat ternoda oleh karena dosa-dosa yang telah kami lakukan. Oleh karenanya ya Tuhan Allah, ajarlah kami untuk memantapkan hati kami, meneguhkan hati kami untuk bertobat, sehingga kami dapat menjalani hidup baru dalam komunitas Allah yang penuh kasih, yang penuh keadilan, yang penuh ketertopangan, dan yang tidak memiliki lagi iri hati dan bahkan yang membuat kami begitu membenci. Ajarlah kami ya Tuhan Allah untuk menghidupi citra Allah dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. See
bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.